Oke kawan podcast, selamat datang di channel PWI Karawang TV. Semua hal bisa dibahas, semua hal bisa dibicarakan, semua hal bisa dianalisa, dan semua hal bisa disimpulkan. Semua ada di belakang meja. Lebih dalam, menjawab tanda tanya, semua dibahas tuntas, hanya di belakang meja. Oke kawan podcast, belakang meja, PWI Karawang channel. Pada kesempatan ini kita akan mengulas, membicarakan, menganalisa seputar event yang mungkin event politik yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Karawang, masyarakat, yaitu Pilkada Karawang. Nah, sebuah pilkada itu kan, membicarakan tentang pilkada maka akan banyak sisi yang bisa dibicarakan, terutama dari sisi belakang meja. Ya, kita akan membahasnya di belakang meja. Kenapa di belakang meja? Karena sesuatu yang menarik biasanya terjadi di belakang meja. Ada transaksi politik, ada latar belakang koalisi politik, ada analisa soal akomodasi politik, tentang figur-figur calon yang akan maju, tentang kondisi parpol, kondisi politik dari sebuah parpol yang akan mengusung calon dan lain sebagainya. Dan tentu saja yang tidak bisa dilewatkan adalah soal sosialisasi pilkada dan peningkatan kualitas demokrasi dari pilkada. Karena pilkada adalah salah satu event demokrasi di daerah. Bicara soal peningkatan kualitas demokrasi, maka ada beberapa hal yang tidak bisa dilewatkan. Kualitas demokrasi harus ada kebebasan berbicara, harus ada peningkatan partisipasi masyarakat, dan harus ada peningkatan kesadaran politik dari para pemilih atau masyarakat. Pada kesempatan ini, bagaimana pilkada bisa tersosialisasi dengan benar kepada masyarakat? Makanya pihak penyelenggara dalam hal ini KPU, terus Bawaslu juga harus melakukan sosialisasi dengan benar. Jangan tersesat, gitu kan? Sosialisasi sesuai dengan yang terjadi, yang akan dilaksanakan nanti di pilkada. Nah, pada kesempatan ini kita kedatangan ada ini yang sebenarnya yang punya tuan rumah, Ketua PWI Karawang, Bapak F. Saipullah, yang kebetulan namanya sama dengan Bupati Karawang, untuk menjelaskan soal peran dari PES, peran dari media terkait dengan sosialisasi pilkada. Gitu. Apakah pilkada itu bisa dikenal oleh masyarakat? Gitu kan? Apakah pilkada itu calon-calon dari yang diusung di pilkada itu bisa dikenal oleh masyarakat dan lain sebagainya? Bagaimana suasana koalisi? Bagaimana peran media dalam hal ini sebagai salah satu pilar demokrasi dalam mendukung atau mengkritisi pelaksanaan pilkada Karawang. Silakan dalam kesempatan ini kepada Pak F untuk. Woi, selamat datang. Sehat Pak Sulan. Alhamdulillah. Oke. Saya nanya balik nih, sehat gimana? Alhamdulillah Katanya... saya baru sembuh. Baru sembuh saya. Kemarin 10 hari biasalah bed rest, kena DBD, penyakit musiman. Berapa trombositnya? Hampir 70 ya. Benar ya. Kondisi cuaca atau gimana? Ya sebenarnya sih karena pekerjaan. Ya nggak tahu lah, pokoknya mah karena lingkungan mungkin nih kan atau apa. Tapi udah disterilkan semuanya sama Dinkes kemarin. Aman tenang udah. Oke, ketuanya baru sembuh dari sakit, alhamdulillah. Terus anggotanya gimana ya? Pada sehat nggak? Anggota PWI Karawang? Sehat, alhamdulillah. Nah, kemarin sudah saya absen, semuanya sehat dalam kondisi prima-primanya. Karena mau nggak mau, karena kita mau pilkada Pak Sulan. Karena mau pilkada harus prima, kita harus beraktivitas, kita harus melakukan peliputan semuanya gitu. Ya, itulah PWI Karawang. Gitu. Jadi berita-berita soal pilkada sudah mulai ya? Sudah mulai. Bahkan mungkin sudah nyaris memanas ya. Nyaris memanas, artinya beberapa kandidat calon sudah muncul, sudah mendeklarasikan diri,
Iya. sudah melibatkan membangun konsolidasi dengan parpol, artinya pilkada sudah dimulai di Kerawang dan artinya peliputan pun secara masif sudah dilakukan gitu. Mulai panas. Sudah mulai panas. Wartawan sudah mulai terpecah atau gimana? Kalau wartawan ya masing-masing tetap, kalau di PWI Kerawang artinya saya sangat melarang sekali untuk menjadi media partisan, Pak Sulan. Ya. Artinya kita tetap harus menjaga marwah jurnalis, marwah seorang wartawan. Artinya nggak boleh di pilkada itu kita partisan. Artinya kalau mau memberitakan, semua diberitakan. Seperti apa kejadian sebenarnya. Dan kita harus sangat aware itu untuk kepentingan publik tentunya. Jadi tidak ada istilah pro sini, pro sana. Oh, nggak boleh. Tidak ada istilah netral sini, netral sana, netral itu Iya, enggak. ya netral ya netral gitu. Artinya kalaupun Netral sini, netral ke sana. iya, kalaupun pada kenyataannya mungkin kan kalau di PW itu wartawannya itu kan mewakili medianya gitu. Artinya saya sebagai ketua PW Karawang itu sebenarnya memimpin para komandan, Pak Sulan. Oke. Karena masing-masing wartawan itu punya media dan media itu punya kepentingan masing-masing. Tapi tetap ruh jurnalistiknya saya selalu mewanti-wanti kepada mereka untuk tetap jangan menjadi media partisan. Oke, Pak Ep, ya media kan sebagai entitas publik ya, artinya apa yang diutarakan, yang ditulis gitu, yang dipublikasikan oleh media adalah apa yang terjadi di publik, ya, termasuk soal pilkada segala macam. Nah, bicara soal pilkada, nah pilkada itu sebagai sebuah peristiwa politik yang terjadi di daerah, peristiwa demokrasi yang terjadi di daerah. Nah, demokrasi ini hidup mati harus kita kawal. Jadi kalau selama ini terjadi misalnya penurunan indeks demokrasi yang luar biasa di Indonesia, maka misalnya di daerah harus dipertahankan ya, indeks demokrasi dalam khususnya dari event pilkada itu jangan sampai turun. Nah, salah satu ciri-ciri demokrasi yang berkualitas itu demokrasi yang tadi yang ada kebebasan berpendapat, ada kebebasan untuk berpolitik. Nah, pers dan media dalam ini di situ letaknya. Nah, sebagai insan pers baik dari PW Karawang, misalnya tentu saja kan tadi itu kan substansinya tadi kan. Tapi ada peran-peran teknis misalnya soal sosialisasi. Ya. Nah, ini berarti kan harus ada sinergitas dengan stakeholder, dengan penyelenggara pemilu kan, dengan KPU, dengan Bawaslu dengan dengan pemerintah gitu ya. Nah, selama ini apa ya yang sudah berjalan? Misal dengan KPU lah. Ya. Sinerginya gitu. Jadi untuk momen pilkada sekarang itu ada yang luar biasa gitu. Karena turunnya surat edaran dari Mendagri, Pak Tito. Dalam surat edaran itu disebutkan agar penyelenggara pilkada, pemerintah daerah itu melibatkan PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, atau organisasi sejenis yang mempunyai tingkat kepengurusan merata secara nasional. Ada kata PWI. Ada kata PWI di kalimat pertamanya. Artinya di sini pemerintah sudah sadar betul gitu. Artinya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, untuk mengedukasi masyarakat pemilih, untuk seperti yang dibahas di awal untuk meningkatkan taraf demokrasi, itu emang sudah sadar betul harus melibatkan media, jurnalis dalam hal ini. Dan secara operasional kita pun sudah berkoordinasi dengan KPU, dengan Pemkab Karawang gitu untuk melaksanakan hal itu gitu. Artinya ya di sini kita gitu jurnalis punya peran penting dan didukung sama pemerintah. Itu ada kata-kata PWI dan organisasi sejenis yang punya jaringan sampai ke bawah. Ya, sampai tingkat Berarti aman ya? Aman. Artinya tidak, ini bukan monopoli karena cuma titik tekan gitu karena Betul. Karena Jadi, karena mungkin sampai hari ini organisasi kewartawanan di Indonesia itu yang paling tua dan yang paling sudah ada kepengurusannya tingkat kota kabupaten menyeluruh secara nasional itu PWI, Pak Sulan. Ya, wajarlah PWI kan lahir tahun 1946, setahun setelah Republik ini merdeka, Pak Sulan gitu. cukup lama ya. Sama, organisasi Masuk PW tua. Karawang berapa tahun gitu? Kalau PW Karawang yang mengikuti mungkin kan. Kalau saya sih masuk kok dari tahun 2010 gitu. Jadi pengurus, akhirnya jadi ketua. Sampai terakhir sekarang periode kedua gitu. Oke, kawan podcast, nanti setelah ini kita akan membahas soal kegiatan apa aja yang dilakukan oleh
PW Karawang dengan KPU Karawang intinya gitu ya. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini dulu lah. Oke kawan podcast, belakang meja kita ketemu lagi dengan saya dan Ketua PW Karawang, Bro Aib Saifullah. Ketua nih, tadi oke ya, sudah terkait dengan kerjasama dengan sosialisasi soal pilkada, di mana wartawan berperan, PWI berperan, sudah berperan, ditambah ada rekomendasi dari pusat untuk lebih berperan lagi. Ya. Saya kira clear itu ya. Clear, harus dilakukan itu. Ya sebenarnya tidak bukan hanya dengan PWI, tapi Ya. organisasi yang memang kewartawanan yang sudah terlegalisasi gitu ya. Ya. Nah ini ngomong-ngomong soal pilkada Karawang, kan banyak sekali aspeknya, gitu. Terutama yang lebih ramai diperbincangkan adalah aspek kondisi suhu politik yang sekarang sedang menghangatlah di Karawang. Ya. Soal partai-partai, soal penjajakan koalisi partai, soal calon pilkada, calon-calon bupati, wakil bupati, siapa calon bupati yang menjadi istilahnya populer, yang paling populer, siapa calon bupati yang akan menjadi kuda hitam, partai mana saja yang paling berpeluang untuk mengusung. Kira-kira dari perspektif wartawan nih, gitu kan. Ya. Kalau perspektif wartawan, perspektif publik lah. Gimana Ketua? Kalau untuk menerawang ke sana gitu, bahkan untuk mengambil kesimpulan itu sangat sulit. Saya pasulan bicara di sini. Artinya hari ini tahapan sudah berjalan itu semuanya mempunyai kesempatan yang sama gitu. Tadi itu kenapa saya selalu tekankan gitu untuk kepada khususnya para anggota PWI Kabupaten Karawang agar tidak menjadi media partisan. Artinya kita biarkan dulu gitu. Semuanya mempunyai kesempatan yang sama, mempunyai hak yang sama untuk bisa menonjolkan dirinya gitu. Tentu kalau tadi disebut siapa kandidat terkuat, tentu mereka yang sudah menanamkan investasi politiknya dari awal gitu. Contoh mungkin incumbent. Itu pasti kan kabarnya mau maju juga kan sekarang di pilkada. Terus juga ada dari birokrat mungkin. Itu ada lagi yang masuk. Terus juga ada dari tokoh-tokoh politik yang lainnya. Sangat variatif di Karawang itu. Artinya kalau dibilang siapa yang paling kuat kita belum bisa bicara ke sana gitu. Tapi artinya yang saya lebih tekankan di sini saya setuju gitu. Artinya di pilkada sekarang di Karawang itu harus meningkatkan kualitas demokrasi. Artinya sosialisasi, saya balik lagi nih, sosialisasi yang tadi itu penting gitu. Karena memang tidak mudah. Semua program kalau sosialisasinya tidak dilakukan secara baik, sistematis, tertata itu tidak akan tepat sasaran. Contoh, saya apresiasi kemarin untuk launching pilkada ya, pembukaan sosialisasi tentang menggelar konser ya. Ya, konser. Jambrut ya kan. Di situ kan kita bakal melihat segmentasi gitu. Segmentasi yang disasar dari sosialisasi itu tentunya bukan para orang tua yang di rumah kan. Betul kan? Milenial, Gen Z. Iya, itu mungkin sasarannya ke milenial, Gen Z, Gen apa lagi tuh sebelumnya? Gen apa sih sebelumnya? Milenial, Gen Z, Gen apa lagi tuh? Generator. Ya, itulah. Artinya ada segmen pemilih yang lainnya yang masih belum tersentuh dengan sosialisasi. Dan itu harus menjadi pemikiran semua pihak yang punya kepentingan di situ. Artinya penyelenggara, terus juga pemerintah daerah. Nah, di sini peran PWI atau lebih umumnya jurnalis itu membantu gitu agar sosialisasi itu dapat dilakukan dan terutama bukan hanya sosialisasi, literasi dan edukasi. Kita harus memberikan itu kepada masyarakat gitu. Contoh begini, kan banyak tuh yang pasang baliho. Salah satu kandidat, mungkin orang yang di bagian wilayah tertentu dia terkenal gitu. Tetapi pas nanti ke depannya dia tidak muncul, kan mungkin ada yang bertanya, oh itu orang balihonya banyak, tapi pas pelaksanaan kontestasi mulai dia tidak ada gitu. Nah di situ peran kita mungkin memberikan sosialisasi. Artinya ada tahapannya gitu. Ketika si calon itu
dia opos ke publik, tapi dia tidak daftar, tentunya dia tidak akan bisa ikut kontestasi, kan seperti itu. Nah, di dalam tahapan-tahapan itulah media berperan gitu untuk memberikan pemberitaan-pemberitaan yang mengedukasi dan menambah literasi untuk para pemilih. Itu soalnya. Oke kawan podcast, itu tadi soal peran media terhadap solusi pilkada. Setelah ini nanti kita akan bahas parpol atau calon siapa aja yang lebih open, lebih dekat dengan kalangan wartawan. Setelah ini oke. Oke kawan podcast, setelah tadi kita membahas soal peran sosialisasi dari media dan para wartawan di Karawang terhadap pelaksanaan pilkada Karawang, tentang situasi politik dari perspektif para jurnalis, itu kan, posisi wartawan sebagai entitas daripada publik, menyoroti soal kualitas demokrasi di Karawang. Nah, sekarang kita mulai masuk nih ke pertanyaan di belakang meja, ketua itu. Serem pertanyaan. Belakang meja artinya pertanyaan yang menjadi asumsi publik lah. Asumsi publik itu pendapat publik, mungkin dalam hal ini pendapat para netizen gitu kan, para warganet soal posisi wartawan terkait dengan para calon dan parpol yang akan maju di pilkada gitu kan. Calon-calon bupati, calon-calon wakil bupati. Nah, di PWI Karawang, artinya wartawan-wartawan yang ada di PWI Karawang gitu, kira-kira calon tokoh-tokoh politik yang selama ini sudah beredar kan bisa kita sebut ya. Ada mungkin incumbent Pak Ajaib, Ya. ada Pak Sekda, Pak Acep Jamhuri, ada tokoh dari Gerindra Pak Bung Gina Suara dan lain sebagainya lah gitu ya. Ya. Nah, kira-kira dari nama-nama itu siapa yang paling dekat dengan wartawan di Karawang, atau siapa yang paling dekat dengan PWI, atau siapa yang paling dekat dengan wartawan gitu. Kira-kira perspektif dari ketua PWI gimana ini? Kalau bicara dekat dan tidak ya, saya yakin semuanya dekat. Karena kan operasional liputan mereka itu kan setiap hari bahkan mungkin jadi narasumbernya gitu. Pak Bupati sama teman-teman di PWI itu selalu menjadi narasumber. Pak Sekda, Pak Acep Jamhuri selalu jadi narasumber. Dan mungkin satu lagi tokoh politik dari Gerindra, Pak Gina, itu juga sama gitu. Artinya lebih cenderung ke personalnya gitu. Masing-masing wartawan maksudnya, atau Masing-masing calon? wartawan. Ya kan ada like dislike itu pasti ada kan gitu kan. Ini dekatnya ke sini, ini dekatnya ke sini gitu. Tapi saya selalu menggarisbawahi koridornya jelas gitu kalau di PWI. Jangan jadi media partisan gitu. Artinya itu operasional gitu. Dekat atau tidak dekat itu operasional mereka. Mungkin jalinan kebatinan, jalinan perkawanan semacam itu pasti tumbuh gitu, yang menyebabkan satu calon dekat dengan salah satu wartawan. Dan misalnya siapa? Misalnya siapa ya? Ya sebenarnya dia juga tuntutan gitu, tuntutan siapa sih? proyeksi kantor gitu. Di saat dia ada proyeksi kantor harus ngejar berita yang melibatkan narasumber bupati, merapat ke bupati. Begitupun yang dan lainnya. Paling depan ini. Dan paling depan. Infonya paling A1 lah. Enggak, itu kan bisa dibilang prestasi jurnalistik kan. Artinya Betul. Wartawan itu bisa diukur dari tadi kan. Ya. Apakah infonya A1 enggak gitu. Kalau dibilang dekat dengan siapa PWI, itu mungkin dekat dengan semuanya gitu. Artinya tetap kita selalu mengedepankan koridor jangan jadi media partisan. Artinya kita lebih mendukung ke upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan kualitas demokrasi, itu sangat kita dukung gitu. Akhirnya ya kita dengan penyelenggara akhirnya bekerja sama gitu. Itu sudah berjalan. Seperti itu. Ya, artinya yang penting nih kepada teman-teman podcast, pemahamannya gini, artinya kalau dari sisi PWI itu yang penting kan tadi koridornya kan. Koridornya. Apapun yang terjadi, wartawan itu harus netral gitu. Betul. Tidak berpihak lah. Tidak urusan berpihak. politik segala macam kan. Tapi kita juga tidak bisa menghindari subjektivitas dari individu wartawannya. Betul. Punya kaitan punya hubungan mungkin yang lebih spesial dengan Betul. dengan tokoh A, tokoh B gitu. Iya. Tadi seperti contoh tadi kan. Ah. Gitu.
Artinya ketika misalnya terjadi terjadi bentrokan segala macam, nah itu peran organisasi gimana? Peran PWI Kalau untuk untuk mengatur lalu lintas ketika terjadi konflik kepentingan gitu ya. di PWI itu teman-teman sangat paham gitu. Artinya ada sebuah kepentingan yang diusung sama pribadinya, mungkin medianya ya cocoknya gitu, dan kepentingan dari organisasi PWI-nya gitu. Artinya tetap Pak Sulan, kalau di PWI itu tetap kita tidak bisa masuk ke ranah itu gitu. Saya lebih mengedepankan gitu di PWI ini sebagai organisasi profesi wartawan, lagi-lagi untuk peningkatan kualitas individu wartawannya, untuk mungkin tadi untuk menambah tingkat kesejahteraan. Artinya banyak program di sini. Kalau bicara tidak dekat dengan salah satu kandidat ataupun salah satu calon gitu, itu mungkin saya lebih menyerahkan ke pribadi mereka masing-masing gitu. Tapi ketika berbicara ranah PWI, profesionalitas saya selalu kedepankan. Ya, artinya PWI mah menentukan pada koridor tadi ya. Ya, Profesionalitas itu kan, dan tadi kode etik jurnalistik ini. betul. Artinya kan kita tidak bisa ini kalau misalnya urusan bisnis segala macam itu kan ada di ranah di media masing-masing. Iya, betul. Artinya kalau stressingnya misalnya media A yang lebih mengedepankan calon A, ya itu ya urusan bisnis tuh, Pak. Urusan bisnisnya gitu. Urusan wilayah pribadinya. Meskipun ada saran moral gitu, harus ada tetap. Ya. Betul. Paling kita mengingatkan nih koridornya nih. Seperti ini batasannya seperti ini. Dan semuanya sudah paham nih PWI. Iya, kan sebenarnya kan tidak bisa sepihak juga gitu. Artinya kan oke lah, ini kan media itu. Kita kan media. Nah, justru kan yang kita mempersilahkan kepada tim sukses gitu kan, pada kandidat juga untuk memperlakukan untuk menggunakan artinya media itu seperti apa gitu kan. Artinya bukan berarti kita ingin dipakai segala macam gitu kan. Artinya seperti apa sih cara sebuah tim sukses politik bekerja sama dengan media itu kan sangat tergantung dia juga gitu kan. Betul. Makanya ilmu komunikasi, ilmu VR dari tim-tim parpol itu harus juga gitu kan. Ya itu mungkin salah satu yang menjadi pembeda gitu. Jadi pembeda pasangan calon si A si B ketika berkomunikasi dengan media. Kalau dalam tim pasangan calon itu ada yang sangat paham dengan komunikasi tadi gitu. Itu dia akan bisa optimal istilahnya dalam tanda kutip memanfaatkan ya. Artinya bekerja sama dengan media itu gitu. Itu tergantung ke mereka sendiri gitu. Kalau mereka sangat aktif, sangat menjalin komunikasinya dengan para wartawan, gitu, mereka juga pasti akan terpanggil gitu. Beda dengan yang pasif gitu. Biarin aja. Mungkin seperti itu gitu. Nah, ketika ini Ketua kan mungkin sudah terjadi lah ya, maksudnya. Ketika terjadi penilaian misalnya miring terhadap wartawan, kaitannya dengan politik nih ya. Betul. Misalnya kaitannya dengan salah satu kandidat A, kandidat B gitu. Misalnya si kandidat itu ngomong dia mau sudah berpihak ke sono, atau sini lagi itu berpihak ke sono. Nah kebetulan dua-duanya itu orang kita, anggota PBI gitu. Ini apa yang ini oleh Ketua? Gampang itu sebenarnya. Itu bisa dilihat dari produknya. Artinya seorang wartawan itu produk akhir itu adalah berita ya. Ketika emang dalam produk beritanya itu bisa terlihat dia akan lebih cenderung kemana itu dari beritanya gitu. Mau proses quo nih. Nah, ini sangat partisan terhadap calon A ibaratnya gitu kan. Itu sangat terlihat dari beritanya dan itu tidak bisa saya salahkan gitu. Selama produk dari berita itu memenuhi unsur kode etik segala macam gitu. Yang saya khawatir justru begini Pak Sulan. Ada semacam pemberitaan yang melawan arus gitu. Itu contoh ya kejadian kemarin. Hasil penetapan pemilihan legislatif ya. Itu ada beberapa media yang membuat produk berita tentang hasil penetapan yang berbeda. Itu bukan anggota PWI kan? Bukan, itu saya pastikan bukan anggota PWI dan itu sangat frontal menurut saya gitu. Aneh gitu. Artinya kan dalam segi operasional bekerja wartawan itu kan ada aturannya. Ini penetapannya
secara terbuka dilakukan oleh KPU kan, sampai bikin press release gede-gedean, tapi dia membuat sebuah produk berita yang bertentangan dengan itu untuk kepentingan Sukses. dia sendiri gitu. Itu yang sangat saya hindari, dan itu terjadi di Kerawang, dan itu sudah dilaporkan ke Dewan Pers gitu. Nah itu kan sudah sangat toksik kan. Tapi kan ada yang masih ada di ranah ini ya, ranah PWI lah. Ya. Misalnya gini, oke tadi kan yang good news. Ya. Kalau selama yang juga kampanye kan, kalau selama beritanya positif, berita baik lah gitu. Kalau good news kan, nggak bakalan bentrok kan. Si A ini paling bagus, si B paling bagus, C paling bagus, no problem kan. Tapi ketika misalnya muncul yang bad news terhadap satu calon, itu kan jadi berita, itu kan. Sehingga ya tadi muncul reaksi itu, wah si itu disetting tuh beritanya oleh si calon kompetitornya gitu. Nah ini gimana menurut ketua kalau kayak gitu? Itu sebenarnya mah cara ya, cara seorang wartawan untuk secara emosional, secara ini memberikan dukungannya gitu kan. Tetapi balik lagi ke produk akhir beritanya seperti apa? Kalau dia bisa mengemasnya, contohnya dia mengungkap kejelekan seorang calon gitu. Misalnya kasus-kasus lah. Kasus-kasus gitu. Misalnya kasus. Nah, dalam struktur produk berita itu memenuhi semua unsur gitu. Ada faktanya, ada narasumber utamanya, artinya bukan ada peristiwanya. Ada peristiwanya, itu kan sah kan itu produk kan, produk berita kan gitu. Itu nggak bisa disalahin gitu. Itulah yang mungkin pola-pola komunikasi yang seperti itu yang harus mungkin dijaga gitu kan. Artinya jangan kita menghakimi ketika seorang wartawan itu mengungkap sebuah kejelekan ataupun kesalahan seorang calon itu mendukung calon yang lain. Artinya ketika dilihat dari beritanya itu memang kenyataannya, ya itulah tugas jurnalistik. Tugas jurnalis untuk mengungkap sebuah fakta kan gitu. Jadi apa ya kalau dibilang harus baiklah komunikasinya gitu. Semuanya. Jangan baperan gitu. Artinya semua ada semua perselisihan, perseteruan ini ada salurannya gitu kan. Kalau persoalannya di berita kan ada salurannya gitu, atau persoalannya di personal mungkin selesaikanlah secara adat kan, seperti itu kan. Ya oke ketua. Jadi para kandidat jangan baperan, jangan julid gitu kan. Jangan julid kan. Jangan baperan terhadap hasil produk jurnalistik gitu. Produk berita-berita dari para wartawan. Selama berita itu masih bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik jurnalistik gitu kan. Nah, oke, teman podcast, setelah tadi kita membahas soal tadi peran media dengan Ketua PWI Karawang, Lo Aep, tentang sosialisasi pilkada, seluk-beluk pilkada, kondisi politik di Karawang dan lain sebagainya. Gitu kan. Kita istilahnya ada satu kesimpulan yang ingin saya utamakan, bahwa inilah sebagai insan jurnalistik gitu, kita harus terus sampai langit runtuh untuk menjaga kualitas demokrasi apapun yang terjadi. Demokrasi baik di level nasional maupun level daerah semacam pilkada harus tetap diselamatkan dengan akal sehat. Sekali itu saja. Selamat sampai bertemu di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dalam, menjawab tanda tanya, semua dibahas tuntas hanya di belakang meja.